Di konten kali ini aku berterima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau join untuk sharing pengalaman mereka, suka duka mereka menjadi anak sastra Inggris maupun pendidikan bahasa Inggris. Hi brothers and sisters, so welcome back to my channel. In this video, I'm going to share about my experience when I was an English literature student. Tapi nanti pada ending videonya aku juga bakalan nambahin experience-nya anak-anak PPI, pendidikan bahasa Inggris. Jadi mereka akan nge-share suka dukanya mereka ketika mereka menjadi anak pendidikan bahasa Inggris. So, keep watching! Namaku Vinka, aku mahasiswa lulusan sastra Inggris Universitas Kristen Satya Wacana. Nah, di tempatku kuliah, which is UKSW, fakultasku tuh FBS, itu memiliki 3 prodi sekarang, English Literature, English Education, dan juga an Art. Art itu yang lebih ke seni. Majorku sendiri adalah English Literature. At this point, I'm going to tell you about the 3 things that you guys have to know about an English literature students. Yang pertama, kita itu nggak melulu loh belajar bahasa doang. Kita nggak melulu tuh belajar grammar doang. Ada 4 komponen yang kita belajar waktu kuliah. Pertama, speaking, reading, writing, dan juga listening. 4 komponen ini yang buat kita semuanya lulusan sastra Inggris menjadi sebuah bekal untuk nanti kita terjun ke dalam dunia pekerjaan. Kedua, prospek kerja seorang lulusan sastra Inggris itu sangatlah luas. Bisa jadi editor, writer, jurnalis, PR, diplomat pun. Karena memang seorang diplomat yang dicari juga salah satunya sastra Inggris. Gitu. You guys know it, right? What I mean? Dan yang terakhir, yang ketiga, kesempatan kalian untuk pergi ke luar negeri maupun mengambil beasiswa luar negeri di sini tuh lebih apa ya? I'm not saying it's more easier, no. Tapi apa ya? Kalian tuh dalam diri kalian ini sebagai lulusan sastra ini kalian sudah punya bekal gitu loh. Jadi itu yang memudahkan kedepannya ketika kalian mengambil beasiswa, berarti kalian akan bisa lebih fokus untuk mata kuliah maupun major yang kalian ambil waktu S2 itu di luar negeri. Oke, ngomongin tentang suka duka menjadi anak sastra Inggris. There are a lot of things, I mean like sukanya itu akhirnya aku bisa mengembangkan potensiku yang aku punya dalam berbahasa Inggris, dalam researcher, dalam apa ya, banyak hal sih menurut aku. Terlebih yang 4 komponen yang tadi aku udah jelasin, speaking, reading, writing, dan juga listening. Terus juga akhirnya aku membangun koneksiku bagaimana sih cara supaya ke depan itu ketika aku meng-apply kerja, I'm ready for that gitu loh. I'm ready to challenge the world. Weh. Ya kayak gitu. Terus akhirnya when I met foreigner, I could speak well with them gitu. Jadi nggak yang kagok. Terus juga aku bisa mengembangkan apa ya, not in academic way, tapi aku bisa mengembangkan my humanity gitu loh, dengan join beberapa events yang ada di fakultasku seperti itu. Terus talking about apa ya, duka. Ini sebenarnya bukan duka juga sih, pokoknya ya intinya yang kurang menyenangkan gitu loh. Ini kayak contohnya aku join di mata kuliah umum nih, terus kita buatlah kelompok. Terus pada kenalan ini, oh ini, terus sampailah ke aku gitu kan. Kamu anak mana? Anak dari tadi? Ya enggak lah. Kamu anak mana gitu, maksudnya anak jurusan apa? Jurusan Senen. Enggak juga. Kamu anak mana, maksudnya majornya apa gitu. Terus aku bilang, oh aku anak sastra Inggris. Wih, pasti ngomongnya udah castus-castus gitu. I'm trying to be positive, I mean like ini sebenarnya aku diecein atau gimana ya. Terus juga kalau lagi ngumpul juga nih kan sama anak-anak dari fakultas lain gitu, terus habis itu nanyain, nanti kalau kamu lulus kamu mau jadi apa kalau sastra Inggris, lulusan apa sastra Inggris gitu kayak. Terus aku yang diam gini kan, lihat aja nanti ya, lihat aja gitu. Terus tuh banyak juga yang bilang
alah anak sastra Inggris paling jadi guru gitu kan. Terus kayak, ya kenapa kalau jadi guru, emangnya salah kalau orang jadi guru? I mean like, hello, kalian waktu SD yang ngajarin siapa? Waktu TK deh, ngajarin siapa? Guru. SD guru, SMP guru, SMA guru. Sampai kalian kuliah pun dosen itu apa kalau bukan guru? I mean like, ya udah, kalau memang keputusannya kalau pribadi tersebut ingin memutuskan untuk menjadi guru, it's their choice gitu loh. Emangnya kamu punya, what is that? Do you have a right when you say that word to them gitu loh? So please stop gitu loh. Buat kalian yang nonton ini, please, if you guys have a friends yang kuliah majornya sastra Inggris maupun pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra semuanya deh, sastra semua bahasa deh, even itu Japan, Korean, or Germany or whatever, tolong respect mereka gitu loh. Jangan yang buat mereka tuh jadi insecure juga gitu loh. Jujur aku sendiri setelah aku lulus aku nggak apply jadi guru, dan akhirnya aku keterima, dan itu puji Tuhan banget. Di situ mindsetku semua berubah. Kalau memang menjadi guru itu benar-benar yang memang panggilan gitu loh. Jadi intinya kamu ingin memberikan apa yang kamu punya gitu. Kamu ingin sharing apa yang kamu punya kepada anak-anak muridmu sendiri gitu. Dan karena sekarang aku udah kerja sebagai PR, it really helps me gitu loh. Kayak, karena aku kan sekarang udah di dunia perhotelan, aku pasti bakalan banyak ketemu dengan tamu dari luar negeri gitu kan. Dan itu yang akhirnya ketika aku ketemu mereka, I could serve them, I could do my hospitality for them in the right way gitu loh, in the proper way gitu. Jadi ya, I'm feeling grateful for that. Oke, harapanku semoga apa yang tadi udah aku sharing itu berguna buat kalian semuanya. Untuk yang masih SMA, kalau memang keputusan kalian untuk join ataupun kuliah mengambil jurusan di bahasa Inggris, even itu pendidikan maupun sastra, keep it gitu loh. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa insecure gitu loh. Tetap do your best gitu loh, show to them gitu. Terus untuk teman-teman yang sekarang lagi kuliah ngambil jurusan sastra Inggris or even other language gitu, tetap semangat. Even people says like that, ignore them gitu loh. Okay, so after this I'm going to play. Ini nih teman-temanku semuanya bukan cuma sastra tapi juga PBI, pendidikan bahasa Inggris. Jadi mereka bakalan share tentang suka duka waktu mereka kuliah. Nah, semoga dari video mereka juga it proves gitu loh kalau sebenarnya you have to be proud when you are the part of English department gitu loh. Jadi standard gitu loh, jangan jadi gitu, jangan. Okay? So semoga melalui mereka kalian juga terinspirasi. And I'm feeling so grateful, and terima kasih banyak buat teman-temanku yang udah join bersama-sama untuk buat konten ini. Wish you luck, semoga kalian selalu sehat, aman selalu, stay safe karena this is corona, right? So, goodbye. Nama saya Theodora Ami Kristi, saya dulu berkuliah di UKSW, Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2011. Berbicara tentang suka dan duka ketika berkuliah, tentunya suka bagi saya adalah ketika saya mampu untuk mengembangkan diri saya, tidak hanya melulu tentang akademis, tidak hanya tentang how to be a good educator, tapi juga tentang mengembangkan diri saya, terutama dalam mengembangkan humanistik dan juga profesional skill saya. Itu semua saya lampaui ketika saya mengikuti banyak sekali events maupun organisasi yang ada di fakultas maupun di universitas. Duka yang saya miliki adalah tentunya banyak mahasiswa juga mengalami hal yang sama, adalah ketika akhir semester banyak sekali tugas yang ada, banyak sekali final projects, dan banyak sekali TAS yang ada, dan itu kadang-kadang bertabrakan dengan D-Day dari banyak sekali events yang ada di fakultas maupun di kampus. Jadi pemikiran kita, fokus kita kadang terpecah, itu dukanya. Ya, seperti itulah.
Hai, aku Keisha dari Pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2013. Yang aku suka dari PBI adalah terdapat banyak KBM dan event untuk melatih soft skills. Waktu itu aku belajar berorganisasi, bekerja sama dengan orang lain, dan manajemen aktivitas. Nah, untuk dukanya, kalau bagi aku sih nggak ada. Dalam proses perkuliahannya tuh aku sangat menikmati. Hanya saja saat perjuangan terakhir kelulusanku, yaitu saat tesis, itu baru aku ada merasakan beberapa duka lah. Salah satunya itu saat memahami dosen pembimbingku. Namun, akhirnya aku berhasil melewatinya. Hai, kenalin aku Senda dan sekarang aku ada di tingkat akhir di Prodi Sastra Inggris dan sekarang kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Nah, kali ini aku mau share suka duka aku selama jadi mahasiswa sastra Inggris di sini. Nah, kalau dari sisi pelajaran sendiri sih mata kuliah awalnya aku nggak pernah berpikir kalau ternyata mata kuliahnya bakal seluas dan sedalam itu. Jadi kayak pertamanya aku cuma mikir, oh kita cuma belajar bahasa, kita bedah bahasa dan ya everything about language kayak gitu. Tapi ternyata kita juga belajar tentang novel klasik atau novel semacam Harlem Renaissance atau novel-novel kayak Harry Potter kayak gitu. Nah, atau sebelumnya. Nah, novel itu pun nggak cuma kita bahas secara gamblang biasa, tapi secara kritiknya dan juga bahasanya, terutama bahasa-bahasa dari novel klasik sendiri itu kayak buatannya Shakespeare itu tuh bahasanya cukup sulit untuk dimengerti dan juga penulisan abjadnya pun nggak mudah dimengerti seperti untuk orang-orang awam seperti kita ini gitu. Terus juga selain mata kuliahnya, buat aku dosen-dosen yang ada di sini tuh menurutku nggak ada yang killer gitu, karena based on my experience, kalau memang kamu menganggap dosen itu killer, ya udah selama perjalanan semestermu itu bakal killer. Bukan killer, selama berkuliah pun yang nggak enak gitu. Jadi kayak aku lebih menanamkan mindset, oke, nggak pernah ada dosen gila di dalam kamusku gitu loh. Jadi kayak dosen ini udah biasa aja kayak gitu, and that's make my grade seems okay kayak gitu. And then di sisi lain juga banyak kegiatan dan organisasi yang ada di fakultas juga, dan ini nih menunjang sisi organisasi kita juga, kemampuan kita untuk berbaur dengan masyarakat juga, maksudnya dalam artian masyarakat ya teman-teman kuliah gitu, terus juga berkomunikasi gitu juga. Di sisi lain juga kampus kami ini membuat persyaratan untuk memasukkan poin sebagai syarat kelulusan. Nah, untuk mendapatkan poin sendiri itu diikuti dari organisasi ini kayak gitu. Terus juga kayak ini tuh bisa jadi catatan di CV besoknya kalau misalnya kita mau bekerja, itu juga bisa membantu kita kayak gitu. Oke, that's all for me. Halo, aku Nat dari angkatan 18, mahasiswa sastra Inggris FBS UKSW. Nah, aku mau cerita sedikit nih pengalaman suka dukanya aku selama berkuliah di FBS UKSW. Sukanya yang pertama karena mata kuliahnya. Aku paling suka mata kuliah creative writing karena aku suka menulis berbagai hal seperti puisi, cerita pribadiku, pengalamanku, dan lain hal sebagainya. Dan yang pasti, aku juga suka dengan dosennya, yaitu Mas Erio atau Mr. Erio. Dia baik sekali, dan dalam mengajarnya seru dan enak lah pokoknya di kelas writing dia. Nah, sehabis itu ada yang menarik juga di FBS, yaitu aku suka sekali dengan event annual drama. Ya, walaupun aku belum pernah ikut terjun ke dalam annual drama, tapi aku senang kok hanya bisa menonton saja. Karena dari sana, aku jadi bisa melatih bahasa Inggris aku dalam menyimak ceritanya. Pengen sih terjun ke annual drama, cuma ya lihat nantilah. Nah, untuk dukanya sih belum ada untuk sampai saat ini. Oh, mungkin dukanya ya karena sekarang ini kita tidak bisa kuliah seperti biasanya dikarenakan adanya COVID-19. Terasa sedih dan kangen ingin belajar kembali di kampus. Ya, semoga saja
virus COVID-19 ini bisa berlalu. Ya mungkin itu aja sih dari aku. Sekian. Hai, aku Rosa. Aku anak sastra Inggris tahun 2013. Suka duka jadi anak sastra Inggris itu sih, dukanya kalau misal kita ketemu sama orang yang di luar sastra Inggris, pasti mereka menganggap kita itu kamus berjalan. Jadi kalau mereka nemu kalimat dalam bahasa Inggris terus nanya kita seperti wajib mengerti dan wajib tahu bagaimana cara mengartikannya. Padahal kadang kita nggak bisa juga. Cuman kalau kita bilang nggak bisa juga, ya malu juga gitu. Nah, kalau untuk sukanya sih, menurut aku kita bisa kayak bebas ngegibah di mana aja karena nggak banyak orang yang ngerti juga kita ngomong apa. Dan satu lagi, kalau misal kita lagi bikin sesuatu tulisan lagi galau gitu, terus kita bikin tulisan, orang nggak bisa ngejudge kita anak alay, anak galauan gitu. Karena apa? Ya itu sebuah dari karya. Gue kan anak sastra, jadi bebas-bebas aja gitu bikin karya gitu sih. Hai semua, perkenalkan nama aku Natasha, aku dari angkatan 2016, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di sini aku ingin bercerita sedikit tentang suka dan duka aku selama berkuliah di PBI. Yang pertama, dukanya dulu ya. Jadi, dukanya itu menurut aku mata kuliah prasyarat di PBI itu cukup banyak. Contohnya, kayak misalnya sebelum kamu ambil skripsi itu, kamu harus ambil beberapa kelas writing. Nah, sebelum kamu ambil beberapa kelas writing ini, kamu tuh harus lulus kelas grammar. Yang dimana seandainya kalau kamu nggak lulus kelas grammar, kamu nggak bisa ambil kelas writing yang pertama. Kalau kamu nggak ambil kelas writing yang pertama, kamu nggak bisa ambil kelas writing yang kedua, dan seterusnya. Jadi menurut aku itu agak memperlama sedikit, karena kalau kamu nggak lulus di awal-awal, jadi kamu bisa ketinggalan beberapa semester ke depan. Nah, tapi sukanya tuh banyak banget. Kayak misalnya, yang pertama, dosen-dosen di PBI itu friendly banget. Jadi kamu kalau ngobrol sama mereka tuh serasa kayak ngobrol sama teman kamu sendiri. Dan yang kedua, yang paling penting menurut aku, PBI itu membuka kesempatan buat kamu yang pengen ngerasain magang di luar negeri dengan mengikuti program ISEC. Jadi kalau kamu nggak pengen magang di Salatiga, kamu bisa mengikuti program ISEC ini dan kamu bisa magang dan ngajar di luar negeri. Nah, jadi itu aja dari aku. Dadah! Namaku Natania, aku dari angkatan 2016, pendidikan bahasa Inggris di UKSW. Oh ya, untuk suka duka aku selama perkuliahan sih, kalau untuk sukanya, aku suka banget pelajarannya, terutama juga dosen-dosennya ramah banget dan humble sih, dan friendly juga. Misalnya nih, pelajaran yang aku ingat banget dulu yang aku suka sih Ciapel. Di Ciapel itu kita disuruh buat kayak meme-meme gitu, dan meme-nya itu kita disuruh berdebat dari meme itu. Jadi kita juga jadi pola pikirnya itu berkembang kayak gitu sih kalau aku. Dan juga yang aku dapet sih selama magang, pengalamannya yang luar biasa banget sih yang aku dapatin. Jadi aku juga tantang diri aku untuk keluar dari zona nyamannya aku. Jadinya aku ikut program magang keluar. Jadinya di situ aku benar-benar explore semuanya, hal-hal yang baru. Kalau untuk dukanya sih susah untuk mengatur waktu, karena kita kan harus ikut KBM, terus juga organisasi. Terkadang sudah capek di kampus, tapi tetap aja harus ikut ini itu, terus pusing juga. Terkadang tugasnya numpuk, habis itu banyak sih kalau untuk dukanya. Makasih. Oke, untuk suka duka yang dirasain selama menjadi mahasiswa di Fakultas Bahasa dan Seni yaitu banyaknya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang menunjang skill berbahasa Inggris dan juga menambah teman, entah itu dari kakak angkatan atau adik angkatan, yang menjadikan kita sebagai satu keluarga di Fakultas Bahasa dan Seni. Dan untuk dukanya sendiri, menurut saya pribadi, perpindahan dari kampus utama ke kampus Kartini yang menjadikan hal yang sungguh disayangkan, karena kita tidak bisa berinteraksi lagi dengan anak-anak atau mahasiswa dan teman-teman lain dari fakultas yang ada di UKSW. Nah, untuk dukanya sendiri, mungkin di saat perpindahan Fakultas Bahasa dan Seni dari kampus utama UKSW ke kampus Kartini, di mana hal yang paling disayangkan yaitu kita sebagai mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni tidak bisa berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa lain, yang bahkan teman kita sendiri yang berada dan sedang belajar di fakultas lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Hi, I'm Desi.
Aku lulusan sastra Inggris Universitas Kristen Satya Wacana. Aku angkatan 2013. So here I like to share a really short stories about my bittersweet jadi mahasiswi sastra Inggris. Jadi pertama-tama mungkin aku bakal nge-share tentang obstacles. Ya sebenarnya basic obstacles jadi anak sastra itu adalah ketika kamu ditanya sama orang. Karena bagi beberapa orang sastra Inggris itu benar-benar kayak bukan sesuatu yang umum gitu. Jadi kamu pasti ditanya, hah kamu sastra Inggris? Kamu jadi apa? Aku ditanya gitu pas aku masih baru-baru kuliah. So I didn't really know how to answer that. I had not sorted anything out karena aku beneran baru masuk. Tapi waktu itu sebenarnya aku mikir, degrees won't define your future actually. Like you can be whatever you want to be without no limitation, without no border. But I thought it was kind of difficult and complicated to say such things to society. So aku menjawab dengan hal yang simple and basic, like probably teacher. Ya, at least itu bisa bikin mereka diam untuk beberapa saat dan gak nanyain aku tentang apa yang aku inginkan untuk like cita-cita aku di masa depan apa. So fast forward, aku masuk semester 2, 3, 4, 5 dan bla 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 bla, and I was really surprised and amazed because I didn't expect that I got to learn so many new and fun things. Jadi mungkin waktu awal-awal itu aku mikir sastra ini jadi apa sih, jujur aku nggak tahu. Mungkin nulis puisi, nulis cerita, ya sebatas itu. Tapi setelah aku memasuki fase-fase semester yang lebih tinggi, aku jadi menyadari banyak banget hal yang bisa sebenarnya itu kayak luas. Jadi nggak cuma sebagai teacher atau nulis puisi atau cuma nulis cerita, no. Jadi aku tuh belajar banyak hal. Contohnya yang aku ingat itu adalah editing, journalism, travel writing, jadi yang aku ingat itu adalah editing, travel writing, graphic novel, journalism, and also creative writing poetry, writing short story, dan banyak lagi. Jadi sekalipun misalnya kamu mikir ketika mau masuk sastra Inggris, aku nggak suka baca, aku nggak suka gambar, aku nggak suka nulis. I mean, yang kita butuhkan tuh kadang itu bukan kayak hanya nilai yang bagus, tapi pengalaman kita. Karena pengalaman kita dalam nulis, ya walaupun kita nggak bisa nulis, graphic novel, I can draw, but I try. Jadi, yang bisa kita ambil itu bukan cuma nilainya menurutku, tapi pengalamanmu. Dan itu bisa banget dipakai pas kamu udah kerja, pas kamu nyari kerja. Jadi kamu tengah bisa ngapain aja, kamu pernah ngapain aja, you can answer that. You learned so many experience and new things while you were while you were at university, and that's amazing. Jadi ketika aku sudah mempelajari hal-hal itu, aku ngerasa sudah siap untuk menjawab beberapa pertanyaan dari orang. Salah satunya itu ya kita kembali ke pertanyaannya di awal. Kamu mau jadi apa? Nah, aku udah bisa jawab. I could be a journalist, I could be a traveler, I could be consultant, I could be an editor, I could be a drama writer, like script writer, I mean, and so on. Ternyata sastra Inggris itu nggak sesempit yang kita kira. Kita tuh bisa banyak belajar dan banyak yang bisa kita ambil. Jadi mungkin untuk awal-awal orang itu nggak ngelihat potensi lulusan sastra Inggris bisa apa sih. Tapi ketika kamu sudah masuk, kamu bakal lihat banyak banget yang bisa kamu jadikan ilmu dan pengalaman, and that's really interesting. Like you will never get bored studying in English literature because kamu bakalan belajar sambil bermain. It will never be that serious. Gak pernah serius. I mean, you can still have fun while doing your assignments. Misal kamu dapat
assignment journalism. Kamu mewawancarai orang, kamu ngapa-ngapain. It's not that stressful. Kamu bisa belajar banyak, kamu bisa belajar jadi reporter yang baik, dan misalnya kamu ambil kelas drama, kamu disuruh nulis skrip drama, you can learn how to write a good script. Kamu bisa ngatur ceritamu sendiri and many more. Jadi menurutku banyak hal yang bisa aku ambil selama 4 tahun jadi mahasiswi sastra Inggris, dan aku ngerasa semua hal yang sudah diajarin dosen-dosen gue itu semuanya berguna. Gak ada yang nothing waste. Hai, nama aku Gabriel. Aku angkatan 2016, berkuliah di Fakultas Bahasa Seni UKSW dan mengambil prodi sastra Inggris. Jadi suka duka aku jadi mahasiswa sastra Inggris tuh, kalau sukanya itu apa ya? Aku lebih suka kayak beberapa mata kuliah yang mengajarkan tentang beberapa teori literasi, terus juga tentang culture gitu dari beberapa negara juga. Terus belajar satu lagi belajar kayak public speaking, jadi kayak bagaimana cara berbicara yang baik, terus juga kayak ngimprove skill dalam berbicara juga pastinya. Terus salah satunya lagi adalah aku suka sama salah satu dosen natif yang dari Amerika. Dia itu ngajarnya membuat aku tuh kayak terpacu buat belajar dan berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, dan juga memang kayak atmosfernya tuh jadi jauh lebih beda banget. Jadi aku suka banget dengan pembelajaran yang diberikan oleh beliau. Mungkin kalau dukanya belajar sastra Inggris itu kadang bikin mumet, banyak teori-teorinya gitu, kayak feminis, Marxist, terus ada salah satunya itu yang paling belum bisa dipahami sampai saat ini tuh kayak dekonstruktif gitu. Itu kayak membuat aku pusing 7 keliling. Nah, terus juga dukanya ya, mungkin juga jadi harus lebih banyak belajar bahasa Inggris ketimbang belajar bahasa Indonesia, itu salah satunya juga. Jadi kayak sayang banget kita nggak apalagi kayak dunia translation gitu kan, bahasa Indonesia kan juga diperlukan. Nah, jadi bahasa Indonesia tuh kayak harusnya bisa kita kuasai juga gitu, tapi malah lebih fokus ke bahasa Inggris. Jadi kayak kadang kalau udah mau nerjemahin ke dalam bahasa Indonesia, ada beberapa kosakata yang kadang itu buat aku jadi bingung juga. Jadi memang harus belajar juga, banyak-banyak belajar juga. Jadi harus balance antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu sih suka dan duka aku selama menjadi mahasiswa sastra Inggris. Makasih. Halo, aku Ruth Ayu. Aku lulusan Sastra Inggris UKSW angkatan tahun 2011. Aku memang dari dulu bakat dan minatnya sudah di sastra Inggris, so it was easy for me to decide that I liked it more than I didn't. Tapi suka duka jadi mahasiswa sastra Inggris itu buat aku campur aduk. Karena kalau lagi senang ya jadinya suka, tapi kalau misalnya lagi bete jadinya duka. Contohnya membaca. Jadi pas kuliah sastra banyak banget baca, kadang-kadang bahkan prakteknya itu yang membaca itu sendiri. Pas lagi dilakukan, pas lagi mahasiswa, ya itu mungkin duka karena capek banget. Lelah. Tapi for me it was also a positive thing karena kalau misalnya aku gak kuliah sastra, mungkin banyak banget buku bacaan yang aku gak akan pernah baca karena gak tahu dan gak minat juga. Tapi karena aku kuliah, dipaksa untuk membaca buku-buku tersebut, malah jadi dapat perspektif baru, bahkan dapat minat-minat baru yang juga selain itu perspektifnya itu kepake di sehari-hari karena approach sastra itu luas banget dan bisa di-apply dalam berbagai macam hal. Misalnya contohnya yang paling menyenangkan adalah pop culture, kayak musik, film. Kamu bisa menganalisis dan mengerti itu lebih dalam hanya dengan modal dulu
reading comprehension dan dengan segala approach sastrawi. So it's very handy, itu sangat menguntungkan buat aku karena aku orangnya suka yang kayak gitu-gitu. But yeah, itu salah satu sukanya. Dan salah satu duka yang paling menonjol buat aku adalah karena banyak yang menyepelekan. Karena orang kayak, aduh apaan sih kuliah sastra, pasti mau jadi apa, bakal bisa ngasilin duit enggak, blablabla. But I tried to not let it get into me, and I hope if you're planning to be like a literature student, I hope it doesn't you don't let it get into you too, karena hidup orang siapa yang tahu. Buktinya masih banyak sarjana-sarjana sastra yang make great achievements dan reach their dream, living their life like their best life. Jadi nggak penting lah buat aku. Itu cuman ujian aja supaya lebih semangat kuliah dan bisa jadi orang yang lebih baik. Okay? Halo, aku Keisha, angkatan 2013, prodi-nya PBI. Jadi kalau sukaku itu di FBS tuh yang pasti ketemu teman-teman 2013 yang asik banget, yang kompak banget. Terus ketemu angkatan lainnya yang juga baik dan seru-seru juga. Terus dosennya juga super asik sih, jadi kayak super friendly, udah kayak teman sendiri. Terus ketiga itu, yang paling bersyukur itu bisa ikut annual drama, Love Fatal Night sama Edo. Jadi itu acara wajibnya FBS setiap tahun yang bikin akrab satu angkatan. Terus dukanya karena di FBS itu kayak padat banget, jadi mata kuliah padat, terus acaranya juga banyak, jadi kalian harus bagi waktu sebaik-baiknya sih. Karena di tengah-tengah kuliah itu lah ya, itu yang lumayan tantangannya kalau di FBS. Terus dukanya 4 tahun kuliah di FBS itu ternyata rasanya sebentar, jadi tiba-tiba udah wisuda aja. Jadi kalian harus pergunain waktu sebaik-baiknya kuliah, karena itu akan sangat memorable dan gak akan kembali lagi. Halo, nama aku Fania, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris angkatan 2016. Jadi di video ini aku mau cerita sedikit tentang suka duka aku selama menjadi mahasiswi PBI. Nah, jadi kan ini udah tahun keempat aku jadi mahasiswi PBI, pasti udah banyak suka duka yang aku alamin. Nah, mulai dari sukanya dulu ya, aku seneng karena aku merasa bahwa kemampuan aku dalam mengajar benar-benar terasah. Jadi kan karena aku belajar dari basicnya lah ya, sampai advanced level istilahnya gitu. Jadi kayak aku senengnya itu. Terus juga aku belajar public speaking, jadi aku seneng public speaking skills aku tuh benar-benar terasah di sini. Terus juga aku belajar how to have a conversation with people in English, pronunciation. Jadi kayak I gain more confident in talking English. Nah, senengnya aku di situ. Terus dukanya itu kayak I hate grammar. Jadi kayak menurut aku tuh grammar tuh kayak challenge tersendiri lah, karena kayak grammar is like a math for me. Kayak sama aja ada rumusnya gitu. Sedangkan kayak di bahasa Inggris, grammar itu tuh kayak foundationnya gitu loh, kayak basicnya. Semua mata kuliah pasti need grammar. Jadi menurut aku tuh kayak bener-bener butuh extra effort untuk bisa memahami itu. Terus abis itu banyak banget teori kita, gimana cara kita ngajar, dan gak semua orang bisa melaksanakan teori itu, outputnya itu tuh dengan tepat ke murid. Jadi itu menurut aku challenge tersendiri. Dan juga karena teori itu semuanya aku belajar dalam bahasa Inggris, itu lumayan sulit sih buat aku. Terus juga apa lagi ya? Itu I think that's it sih. Jadi at the end I probably would say that being a teacher is not that easy. Jadi kayak ada challenge tersendiri di setiap prosesnya. Ya gitu deh pokoknya. I think that's it. Thank you. Bye bye. Hai, aku Elin. Aku alumni Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya Wacana angkatan 2013, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Suka dan duka ketika menjadi mahasiswa PBI UKSW. Sukanya adalah ketika kita banyak dapat kesempatan untuk mengasah soft skill lewat berbagai kegiatan kemahasiswaan, event-event, jadi panitia di berbagai macam kegiatan. It was fun, especially because you got to experience everything
with your friends. Dukanya mungkin adalah ketika menyadari udah lulus, I wish it lasted a bit longer, just a bit longer, karena emang seru banget. Dan yaitu dukanya adalah mungkin ada banyak kesempatan yang masih terlewatkan, kayak gitu. Sekarang I'm pursuing my master degree at the University of Melbourne, jurusan education. So Vinka ngajakin aku bikin video ini untuk memotivasi siapapun yang lagi nonton. So wherever you are, whoever you are, always believe in yourself because you are the one who have the power to change your life and to make it to the fullest. So semangat. Thank you. Hi, my name is Griselda Felicia and I am from Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, especially from English Literature class of 2013. Di sini saya ingin membagikan suka dan duka yang saya alami ketika menjadi seorang mahasiswa sastra Inggris. First of all, majoring in English literature is not as easy as I had imagined. Because as a student of English literature, logical skills and imagination are very needed. Ketika saya belajar sastra Inggris, saya harus bisa menganalisa dan menginterpretasikan makna apa sih yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Jadi harus selalu fokus dan berkonsentrasi penuh. Apalagi tugas yang dikasih sama dosen itu banyak banget. Dimulai dari journals atau summaries yang harus dikumpul setiap minggu dan dari hampir semua subjek mata kuliah. Dan yang susahnya juga nih, ketika kita disuruh bikin karya sastra, kadang susah juga buat kita cari ide mau bikin apa. Tapi ada juga kesenangan dan pengalaman seru yang saya dapatkan ketika menjadi mahasiswa sastra Inggris. Terutama ketika saya mengambil kelas drama, hampir dalam satu semester tugas yang diberikan oleh dosen hanyalah membuat drama dari berbagai genre yang ada. Di sini saya dan teman-teman bisa menyalurkan kreativitas yang kita miliki serta bisa mendalami seni peran atau berakting. Hal menyenangkan lainnya sebagai seorang mahasiswa sastra Inggris adalah di setiap akhir semester jarang banget kita dikasih tes atau ujian dari dosen. Biasanya kita hanya disuruh bikin tugas akhir kayak makalah atau jurnal. Halo, nama aku Ones Kurniawan Santoso, bisa dipanggil Ones atau Ones. Aku kuliah di UKSW angkatan 2013. Ngambil jurusannya FBS, Fakultas Bahasa dan Sastra dulu, sekarang namanya Fakultas Bahasa dan Seni. Prodinya PBI atau Pendidikan Bahasa Inggris. Mau share sedikit tentang suka duka waktu jadi mahasiswa PBI. Untuk sukanya, yang paling aku ingat satu, nggak ada matematika, jadi nggak belajar hitung-hitungan. Yang kedua itu outfitnya, jadi secara outfit kuliah di FBS itu enak banget. Aku selalu kuliah, hampir selalu kuliah dengan kaos, sandal jepit dan juga celana pendek. Terus yang ketiga, dosennya itu friendly. Jadi walaupun ada yang senior itu juga kayak temen gitu, untuk discuss itu enak banget untuk ngobrol. Lalu yang terakhir, untuk sukanya jadi mahasiswa PBI itu bisa ngikutin kegiatan-kegiatan di FBS. Kegiatan-kegiatan itu asik banget. Ada yang ngakrapin angkatan gitu. Contohnya kegiatan olahraga antar angkatan sama kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris, perlombaan antar angkatan yang menggunakan bahasa Inggris. Itu enak banget untuk angkatan, bahkan untuk kakak dan adik angkatan itu bisa saling dekat, saling kenal. Terus sama ikut kegiatan tahunannya, drama itu cukup terkenal, dan juga ikut untuk ngobrol. Lalu yang terakhir, untuk sukanya jadi mahasiswa PBI itu bisa ngikutin kegiatan-kegiatan di FBS. Kegiatan-kegiatan itu asik banget. Ada yang ngakrapin angkatan gitu. Contohnya kegiatan olahraga antar angkatan sama kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris, perlombaan antar angkatan yang menggunakan bahasa Inggris. Itu enak banget untuk angkatan, bahkan untuk kakak dan adik angkatan itu bisa saling dekat, saling kenal. Terus sama ikut kegiatan tahunannya, drama itu cukup terkenal, dan juga ikut organisasinya untuk LK-nya, Senat Mahasiswanya. Lalu untuk dukanya itu karena kegiatannya banyak, jadi cukup menguras waktu, tenaga, dan bahkan duit.
Itu sih selama jadi mahasiswa PBI dukanya. Dan juga satu lagi itu buat aku pribadi waktu awal-awal kuliah sih, jadi karena aku bermodalkan masuk FBS itu hanya speaking dan juga listening, jadi untuk ngejar basic yang kayak grammar gitu aku susah. Dan juga ada satu mata kuliah di mana harus membaca, terus banyak membaca, itu aku juga struggle karena aku orangnya kurang suka baca. Itu sih yang mau aku share untuk, atau bisa aku share untuk suka duka jadi mahasiswa PBI waktu itu. Thank you. Halo guys, aku Ilen. Aku teman seangkatannya Vinka. Jadi aku anak FBS Sastra Inggris 2013. Jadi kalau di sini kan aku mau ceritain suka duka aku secara pribadi. Kalau rasa sukanya itu lebih banyak karena memang dasarnya aku suka bahasa Inggris. Nah, kalau pertama jelas skill speaking, reading, listening, terus writingku bener-bener improve, bener-bener semakin meningkat banget karena emang selama 4 tahun berturut-turut aku nggak berhenti ketemu sama bahasa Inggris yang bener-bener setiap hari, bahkan ngobrol sama dosen, kalau nulis segala macem presentasi itu pakai bahasa Inggris. Nah, di sini yang paling aku suka itu teori-teori sastra. Jadi emang aku itu suka menilai sesuatu, memperhatikan, mengamati sesuatu dan pakai satu teori kayak misalnya hasil karya sastra gitu, bacaan. Terus aku menelitinya itu pakai teori sastra. Salah satu yang paling aku suka itu Marxism. Nah, jadi bener-bener aku di sini suka writing yang emang bukan nulis puisi tapi nulis kayak paper gitu, penelitian gitu, paper report gitu aku suka nulis. Dan di sini juga aku belajar banget yang namanya punctuation, penggunaan titik koma. Terus vocab aku juga semakin meningkat jelas. Jadi kalau misal sekarang dengar lagu barat terus mau baca artikel itu benar-benar udah gak mikir karena emang udah kebiasa aja gitu. Dan aku juga semakin pede sih kalau misal speaking gitu, kalau misal ngobrol sama mungkin orang luar negeri, orang bule gitu. Kalau misal chatting atau speaking gitu secara langsung lebih bener-bener pede karena emang udah tahu. Dan juga yang paling aku seneng juga tuh kegiatan yang ada di FBS waktu itu. Jadi yang aku paling suka tuh Lovet sama Talent Night, dimana aku juga lebih bisa deket sama teman-teman yang lain satu angkatan dan bisa ketemu juga, nggak ada jarak itu ya, sama dosen, sama kakak angkatan, sama adik angkatan, itu bener-bener deket. Dan kalau Talent Night itu bener-bener momen aku untuk tampil cantik sama teman-teman, sama Rogers, kita berlapan. Nah itu bener-bener satu momen yang jadi kenangan aku sendiri gitu. Nah terus kalau rasa dukanya itu aku rasa sih nggak melebihi rasa suka aku ada di FBS sih. Karena rasa dukanya itu paling kalau misal lagi ngerjain tugas abruk-abruk ya, itu bener-bener kita tuh nggak cuma mikir tugasnya, isi tugasnya, kayak presentasi itu nggak cuma mikirin PPT-nya, tapi kita emang bener-bener mikir 2 kali, mikir tata bahasanya, gimana kita mau nyampein apa, terus harus kalau sebisa mungkin harus bener ngomongnya di depan dosen gitu, jadi kelihatannya perfect aja gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya, karena emang momen-momen yang paling mendebarkan juga kalau pas tes kita nunggu di depan kelas gitu sama teman-teman, kita saling diskus gitu apa nanti, karena di dalam kan nggak bisa nyontek tuh, dosennya ngeliatin terus. Jadi ya itu aja sih kalau dari aku. Halo, nama aku Aisy, aku kuliah di jurusan Sastra Inggris angkatan 2013. Nah, di sini kita bakal sharing suka dukanya kuliah di jurusan Sastra Inggris ya. Sesuai namanya nih, Sastra Inggris, kita nggak cuma belajar bahasa Inggrisnya doang, tapi kita juga belajar sastranya. Oke, satu, yang pasti, yang jelas kita bakal dituntut untuk selalu bisa menganalisa, belajar, dan juga membaca banyak buku seperti novel, puisi, jurnal, esai, ataupun karya-karya sastra yang lain, bahkan teori sastra seperti postkolonial, feminisme, marxisme, dan juga masih banyak lagi. Yang pasti itu bakal bikin ngantuk ketika kuliah sedang berlangsung. Yang kedua, bikin pusing karena tugasnya yang banyak banget, setiap hari, setiap minggu pasti ada. Tapi nggak kalah seru juga di sastra Inggris ini ada mata kuliah seperti drama, puisi, musikalisasi puisi, jurnalisme, creative writing, yang itu nggak selalu bikin boring. Kalau pusing sih iya, karena tugasnya tetap banyak.
Itu yang seru lagi apa ya, ini nih masalah pakaian. Kalau misalkan di fakultas lain kita bisa dituntut untuk pakai pakaian formal, kemeja, celana panjang, sepatu, dan lain hal, itu enggak di fakultas bahasa, apalagi sastra Inggris. Kita boleh datang ke fakultas mengikuti kegiatan perkuliahan dengan pakai sandal, celana pendek, celana jeans, kaos, kemeja, sepatu, jaket, apapun lah, kita masih tetap bisa ikut kuliah. Nah, selain itu sukanya ini nih, di sastra Inggris kita bisa milih novel apa yang kita suka, film apa yang kita suka untuk dianalisis. Jadi kita bisa lebih enjoy aja ngerjainnya. Terus apa ya, karena di sastra Inggris nih kita bakal banyak banget speaking, ngomong dalam bahasa Inggris, kita bakal selalu baca buku, kemudian kita nulis juga, itu otomatis kosakata pasti juga bakalan nambah. Dan apa ya, yang pasti ketika kita berada di sastra Inggris, kita lebih bebas untuk mengutarakan pendapat, ngeluarin opini terhadap karya-karya sastra apa yang kita analisa. Nah, di situ kita juga melatih pikiran kita untuk apa ya, berpikir dari banyak sudut pandang, yang dimana karena di sastra Inggris ini kita nggak cuma belajar bahasa Inggrisnya aja, lebih dari itu kita belajar budayanya, bahkan cara berpikir kita itu bisa lebih terbuka. Dan karena hal itu kita bisa kedepannya lebih mudah untuk mempelajari banyak hal-hal yang lain, ilmu-ilmu yang lain yang apa ya, bisa ngebantu kita banget lah. Jadi kuliah di sastra Inggris tuh nggak melulu yang ngebosenin, karena kegiatan-kegiatan fakultas pun sangat menunjang dan itu banyak banget serunya, teman-temannya asik. Ya, good luck aja deh kalau misalkan mau pertimbangin sastra Inggris sebagai jurusan kuliahmu. Oke, thanks. Apa sih?